Pagi itu, anak-anak dengan seragam sekolah mereka yang rapi berlarian sambil tertawa riang menuju ruang kelas masing-masing. Namun, agak jauh dari keramaian itu, seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian compang-camping tampak membungkuk di pinggir jalan, memegang sebuah karung besar. Dia sedang memunguti botol plastik dari tempat sampah. Namanya Budi. Usianya baru 13 tahun, tetapi wajahnya menanggung beban hidup layaknya orang berusia 25 tahun. Rambutnya penuh debu. Tangannya penuh goresan. Namun, matanya memancarkan kilau yang aneh. Kilau yang sama yang tersembunyi di dalam pikiran seorang anak jenius. Setiap pagi, Budi tersenyum melihat kerumunan anak-anak sekolah. Dia sangat menyukai sekolah. Namun, kemiskinan telah merenggut haknya untuk belajar. Dia hanya bisa berdiri dari kejauhan, mengintip ke dalam jendela sekolah, seolah-olah sedang melihat dunia lain. Hari ini, di kelas itu sedang ada pelajaran matematika. Masuklah Pak Wijoyo, guru paling tegas dan paling cerdas di kota, yang dikenal tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun saat mengajar. Kelas menjadi hening seketika. Hari ini, saya akan memberikan kalian soal tersulit di dunia, kata Pak Wijoyo. Semua anak terkejut. Agus, siswa terpintar di kelas, duduk dengan angkuh. Dia yakin bisa menyelesaikan soal apapun. Pak Wijoyo mulai menulis sebuah persamaan yang sangat panjang dan rumit di papan tulis. Semua anak hanya bisa terpana. Garis, integral, akar, pecahan. Soal yang bahkan belum pernah dilihat oleh banyak mahasiswa. Budi, yang sedang memulung di luar, menyaksikan setiap simbol yang tergambar di papan tulis dari jendela. Napasnya tertahan. Soal itu bagaikan harta karun baginya. Pak Wijoyo meletakkan kapurnya dan berkata dengan suara berat, "Ini adalah soal tersulit di dunia. Siapapun yang bisa menyelesaikannya, namanya akan tertulis dengan tinta emas dalam sejarah sekolah ini." Kelas menjadi riuh. Semua anak mengeluarkan buku dan pena, lalu mulai mencoba dengan sekuat tenaga. Agus memenuhi seluruh halamannya dengan rumus. Citra mencoba mengeluarkan kalkulator, tetapi langsung ditegur oleh Pak Wijoyo. Suasana di kelas menjadi tegang. 20 menit berlalu, Pak Wijoyo memeriksa setiap buku satu persatu. Di mana-mana ada kesalahan. "Jangan terburu-buru," kata Pak Wijoyo. "Salin soal ini di buku kalian. Siapapun yang bisa menyelesaikannya besok, akan saya beri hadiah." Bel berbunyi. Anak-anak berlarian keluar dengan buku mereka. Wajah mereka semua cemas. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Sekolah telah usai. Anak-anak keluar dari gerbang sambil mengayunkan tas mereka. Tetapi ada satu anak yang tidak pergi kemana-mana. Budi. Dia tidak melihat anak-anak lain, melainkan papan tulis. Ketika anak terakhir telah pergi, Budi perlahan-lahan mendekati jendela, dia membungkuk dan melihat seluruh soal itu. Setiap simbol, setiap angka, setiap pola, dia memindai semuanya ke dalam otak kecilnya. Budi berbisik pada dirinya sendiri, ini sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dia mengangkat karungnya dan berlari kencang menuju gubuknya. Gubuk Budi berada di barisan terakhir di perkampungan kumuh. Pintunya rusak, atapnya bocor. Di dalamnya hanya ada tungku tanah liat dan sebuah dipan rusak. Ibunya sedang pergi bekerja sebagai buruh. Budi langsung masuk ke kamar mandi, yang dindingnya sudah dipenuhi dengan tulisan-tulisan persamaan lama. Dengan arang, dia menuliskan soal dari sekolah itu dengan sangat hati-hati di dinding. Dinding itu menjadi hitam legam. Tetapi cahaya di mata Budi semakin terang. Dia duduk berjam-jam. Mencoba satu cara yang salah, lalu cara kedua yang salah, lalu cara ketiga. Tetapi tiba-tiba, seulas senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menemukan polanya, jari-jarinya menari-nari di dinding. Simbol, angka, logika, semuanya mulai dia kuasai. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Akhirnya, dia berdiri dan tersenyum. Selesai. Dia telah menemukan solusi yang benar untuk soal tersulit di dunia. Anak yang bahkan tidak pernah bersekolah, keesokan harinya, belum ada seorang pun siswa yang tiba di sekolah. Penjaga gerbang pun masih mengantuk. Budi melihat kesempatan itu, lalu melompati tembok dan masuk ke dalam. Dia masuk ke ruang kelas, membersihkan papan tulis, dan menuliskan solusinya langkah demi langkah dengan gayanya yang unik. Seluruh papan tulis dipenuhi dengan persamaan,
Solusi yang bahkan bisa membuat seorang profesor perguruan tinggi terkejut. Dia tidak menuliskan namanya. Tidak ada apa-apa. Dia hanya bergegas keluar dan kembali ke tempatnya memulung di luar sekolah. Pukul 9 pagi, kelas dimulai. Semua anak berlarian masuk. Tetapi begitu guru masuk, mereka tertegun. Mata mereka terbelalak. Napas mereka tertahan. Di papan tulis, soal sulit kemarin telah diselesaikan sepenuhnya. Pak Wijoyo perlahan-lahan maju. Setiap langkah, setiap logika, setiap perhitungan, semuanya sempurna. Dia berteriak, "Siapa yang mengerjakan ini?" Seluruh kelas hening. Tidak ada suara. Agus berdiri dan berkata, "Bukan kami, Pak." Guru itu berteriak lagi, "Siapapun yang mengerjakannya, maju ke depan. Kamu telah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin." Tetapi tidak ada yang berdiri, tidak ada suara. Semua anak terheran-heran. "Siapakah si jenius ini?" Suara guru menjadi lebih berat. "Jika kamu maju, saya akan memberimu hadiah. Saya akan memberimu penghargaan di depan seluruh sekolah." Tetap tidak ada yang maju. Seluruh kelas hening. Ini bukan hanya keheranan. Ini adalah sejarah. Ruang kelas masih sunyi senyap. Melihat jawaban sempurna dari soal pertama, wajah Pak Wijoyo menunjukkan keheranan sekaligus rasa penasaran. Tetapi ketika tidak ada yang menjawab, tidak ada yang maju mengaku, timbul kegelisahan aneh di benaknya. Dia terus menatap papan tulis, seolah-olah itu semua hanyalah mimpi. Soal itu sangat sulit, dan penyelesaiannya setingkat seorang profesor. Guru itu menarik napas dalam-dalam dan berbalik menghadap murid-muridnya. "Baiklah, jika tidak ada yang mau maju, saya akan memberikan satu soal lagi." Kelas menjadi gaduh. Semua anak benar-benar ketakutan. Tetapi wajah guru itu kini lebih serius dari sebelumnya. Guru itu mengambil kapur. Simbol-simbol aneh dan rumit mulai muncul di papan tulis. Angka, tanda, simbol tak terhingga, variabel kompleks. Sangat sulit sehingga anak-anak hanya bisa terpana melihatnya. Ketika dia selesai menulis soal, dia meletakkan kapur dan berkata, "Soal ini, saya sendiri butuh 10 tahun untuk menyelesaikannya." Kelas terkejut. 10 tahun. Beberapa anak saling berpandangan, beberapa menutup buku mereka. Beberapa bahkan meletakkan pena mereka. Guru itu berkata pelan, "Kalian punya waktu beberapa hari. Kerjakan dengan tenang." Dan bel pun berbunyi, anak-anak perlahan-lahan meninggalkan kelas. Di luar jendela sekolah, anak laki-laki kurus dengan rambut acak-acakan itu berdiri. Budi. Anak pemulung yang sama, yang tidak punya buku, tidak punya pena, tetapi otaknya tidak seperti orang lain. Dia punya aturannya sendiri, semua anak sudah pergi. Guru pun sudah pergi ke ruang guru, tetapi Budi tetap berdiri di sana. Menatap soal itu seolah-olah hanya angka-angka yang berenang di matanya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan maju dan mendekati jendela untuk membaca seluruh soal. Napasnya menjadi cepat, jantungnya berdebar kencang. Soal ini tidak hanya sulit, tetapi juga butuh bertahun-tahun untuk memahaminya. Tetapi di mata Budi, tidak ada rasa takut, hanya ada rasa ingin tahu dan kilau yang aneh. Dia menghafal seluruh soal itu, lalu mengangkat karungnya dan berlari menuju rumah kecilnya. Rumah Budi gelap. Tidak ada listrik. Dindingnya lembab. Di kamar mandi kecilnya bahkan tidak ada lampu, tetapi hari ini dia tidak butuh cahaya apapun. Seluruh dunia bersinar di dalam otaknya. Dia mengambil arang tua yang sama dan menuliskan soal itu di dinding. Angka-angka menyebar di dinding. Persamaan yang rumit, trigonometri, deret tak terhingga. Otak Budi terus bekerja. Kadang-kadang dia duduk bersandar di dinding, kadang-kadang dia berdiri dan menarik garis-garis panjang. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut. Dunia luar tertidur. Tetapi di dalam ruangan gelap itu, seorang anak laki-laki seorang diri berjuang melawan seluruh dunia, melawan angka, melawan soal, melawan lapar, melawan takdir. Berkali-kali dia lelah, tetapi tidak berhenti. Matanya menunjukkan semangat yang sama seperti yang dimiliki seorang jenius. Dan akhirnya, tepat sebelum fajar, soal itu terpecahkan. Benar-benar tepat, benar-benar sempurna. Mata Budi berbinar. Sebelum matahari terbit, Budi sudah sampai di sekolah lagi. Ruang kelas kosong. Jendelanya setengah terbuka. Dia masuk dan berdiri di depan papan tulis.
Perlahan-lahan, dengan tangan gemetar, dia menuliskan seluruh solusi di papan tulis. Tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada satu langkah pun yang kurang. Setelah selesai, ada rasa puas di wajahnya. Tetapi di balik kepuasan itu, ada juga rasa takut. Takut ketahuan. Takut ada yang bertanya. Dia hendak keluar, ketika tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Berhenti. Dia membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak. Dia menoleh dan melihat Pak Wijoyo berdiri di ambang pintu. Budi gemetar ketakutan. Dia tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Dia hanya lari. Dengan sekuat tenaga, secepat mungkin, seolah-olah nyawanya dalam bahaya. Guru itu mencoba mengejar. Tetapi Budi sudah menghilang di antara ganggang sempit perkampungan kumuh. Pak Wijoyo perlahan-lahan berjalan menuju papan tulis. Napasnya terengah-engah. Matanya terbelalak. Dan ketika dia melihat seluruh solusi itu, dia terpana. Seluruh solusi itu benar-benar tepat. Bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Bibir guru itu bergetar. Soal yang butuh 10 tahun untuk kuselesaikan, dia selesaikan dalam 1 hari. Siapa dia? Siapa anak ini? Tanpa bersekolah, tanpa kertas dan pena, dia bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Anak ini bukan hanya jenius, dia adalah keajaiban. Pak Wijoyo berdiri di depan papan tulis. Matanya masih menunjukkan keheranan yang sama, kegelisahan yang sama. Dan sekarang, sebuah perasaan baru, keinginan yang membara untuk mengetahui kebenaran. Dia mencoba duduk di kursi, tetapi tidak bisa. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Siapa anak itu? Beberapa menit yang lalu, seorang anak laki-laki kurus berdiri di hadapannya. Ketakutan, gemetar, lalu terbang menghilang seperti daun. Anak sekolah mana yang bisa menyelesaikan soal-soal yang bahkan butuh bertahun-tahun bagi para doktor dan profesor untuk memahaminya? Murid mana yang datang ke sekolah jam 5 pagi? Sambil duduk di kursi, matanya menjadi basah. Dia merasa anak ini sedang berjuang melawan dunianya sendiri, dan mungkin dia membutuhkan bantuannya. Hingga tengah hari, guru itu bertanya kepada banyak siswa. Apakah ada yang datang pagi-pagi sekali? Apakah ada yang melihat seseorang? Jawaban semua orang sama. Tidak, Pak. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang tahu siapa dia. Ini hanya membuktikan satu hal. Dia bukan siswa sekolah ini. Guru itu sekarang mulai merasa bahwa jalan menuju kebenaran ada di luar sekolah. Saat jam makan siang, dia mengambil botol air dari ruang guru dan keluar melalui gerbang belakang sekolah. Matanya tidak lagi mencari anak-anak sekolah, melainkan ganggang, perkampungan kumuh, tumpukan sampah. Dia hanya punya satu kecurigaan. Pakaiannya, rasa takutnya, kegugupannya, semuanya menunjukkan satu hal. Matahari bersinar terik. Angin di musim kemarau pun terasa lelah, tetapi langkah guru itu tidak melambat. Dia berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di mana anak-anak tidak bermain, melainkan bekerja. Gang yang dipenuhi bau sampah, gubuk-gubuk reyot, kabel-kabel yang menjuntai di atas, di mana-mana suasana kemiskinan yang menyesakan. Di suatu tempat, beberapa anak sedang memilah-milah plastik dengan karung. Guru itu bertanya pelan, apakah ada di antara kalian yang tadi pagi berada di dekat sekolah? Seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian sobek. Apakah kalian kenal? Anak-anak itu menggelengkan kepala dalam diam. Beberapa hanya menatapnya dengan wajah ketakutan. Lalu seorang anak kecil berkata dengan ragu-ragu, mungkin itu Budi, Pak. Napas guru itu tertahan. Di mana Budi tinggal? Anak itu menunjuk dengan jarinya ke arah pedalaman perkampungan kumuh. Di barisan belakang sana, Pak. Rumahnya bahkan tidak punya lampu. Guru itu tiba di tempat yang ditunjukkan oleh anak-anak. Sebuah gubuk kecil yang setengah dindingnya berdiri, setengahnya lagi runtuh. Tidak ada pintu, hanya sebuah tirai tua. Tidak ada suara dari dalam. Guru itu dengan lembut menyingkap tirai dan begitu dia melihat ke dalam, kakinya terpaku di tanah, dinding-dindingnya, seluruh kamar mandinya, dipenuhi tulisan seperti papan tulis kecil. Persamaan di mana-mana. Simbol-simbol trigonometri, perhitungan-perhitungan panjang, grafik-grafik, deret-deret tak terhingga. Ditulis dengan arang. Beberapa pudar, beberapa tebal. Ini bukan dinding rumah orang miskin.
Ini adalah pikiran seorang jenius. Mata guru itu berkaca-kaca. Anak ini belajar di sini. Dengan tangan gemetar dia menyentuh dinding-dinding itu. Setiap goresan menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang mimpi, perjuangan, kesepian, dan tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan dari belakang. Guru itu menoleh. Di ambang pintu, anak laki-laki yang sama berdiri. Budi, lelah, penuh debu, gemetar. Matanya menunjukkan ketakutan. Bukan takut tertangkap, tetapi takut tetap tersembunyi. Guru itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Lalu guru itu berkata pelan, "Budi, apakah kamu yang menyelesaikan semua ini?" Budi menunduk, perlahan-lahan mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Pak, saya tidak melakukan sesuatu yang salah, kan?" Mendengar itu, air mata guru itu jatuh. Dia maju dan meletakkan tangannya di bahu Budi. "Salah? Budi, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkin seumur hidupku pun tidak akan bisa kulakukan." Budi untuk pertama kalinya mengangkat kepalanya dan menatap guru itu. Pandangan itu adalah campuran antara rasa takut dan harapan. Dan guru itu untuk pertama kalinya merasakan, anak ini bukan hanya jenius, dia adalah harta karun Indonesia. Hatinya terasa berat. Bagi seorang guru sekolah, melihat bakat sebesar ini pada seorang anak sama seperti menemukan tambang emas. Dia berkata pelan, "Budi, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Budi menatap lantai. Dia tidak menjawab ya atau tidak, hanya diam. Guru itu perlahan-lahan mendekatinya dan berkata, "Dinding ini, perhitungan ini semua di atas kemampuan siswa terpintar di sekolah manapun, Budi." Mata Budi mulai basah. Dia berbisik, "Saya suka belajar, Pak. Tapi sekolah bukan untuk saya." Dalam kata-katanya ada rasa malu, ketidakberdayaan, dan juga jeritan yang terpendam. Tenggorokan Pak Wijoyo tercekat. "Budi, sekolah bukan untukmu? Atau sekolah yang tidak pernah memberimu kesempatan?" Selama beberapa saat, udara seolah membeku. Di mata Budi, lapisan-lapisan kenangan pecah. Kenangan saat dia melihat anak-anak memegang buku, saat dia berdiri di luar sekolah dan mengintip dari jendela, saat dia harus pergi memulung padahal usianya masih untuk bermain. Suaranya lemah. "Di rumah. Untuk makan saja susah. Pak, dari mana uang untuk biaya sekolah?" Kepalan tangan guru itu menegang. Anak berbakat seperti ini tidak bisa sekolah hanya karena masalah uang. Ini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan yang nyata, telanjang, dan pahit. Dia segera berkata, "Mulai besok kamu akan sekolah di sekolah saya, Budi. Jangan khawatir tentang biaya. Saya yang akan menanggungnya." Budi terkejut. Napasnya seolah tertahan. "Benarkah, Pak?" "Ya, benar." Selama beberapa detik, keheningan menyelimuti. Budi menelan ludah dan bibirnya bergetar. "Tapi, Pak, saya seorang pemulung." Suaranya pecah. Dalam kata-katanya ada ketakutan terhadap masyarakat, ejekan, penghinaan. "Bagaimana jika anak-anak tahu? Bagaimana jika ada yang mengenali saya?" Guru itu memegang tangannya. "Jika ada yang mengejekmu, saya akan menjadi orang pertama yang berdiri di depanmu." Budi untuk pertama kalinya mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah guru itu. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya berkurang dan kepercayaannya bertambah. Tiba-tiba, dari luar terdengar dua suara. Keras, marah, kasar. Guru itu keluar. Dua orang pria berdiri di sana. Mungkin buruh dari perkampungan kumuh itu juga. Salah satunya berkata, "Bapak sedang bicara apa dengan Budi?" Guru itu berkata, "Saya ingin tahu tentang dia." Pria kedua tertawa sinis dan berkata, "Pak, Budi tidak diciptakan untuk sekolah. Dia hanya bisa hidup dengan memulung. Jangan berharap apa-apa darinya. Anak-anak seperti dia tidak cocok di sekolah orang-orang besar." Mendengar itu, darah guru itu mendidih. Dia berkata dengan suara tegas, "Bakat tidak ditemukan di tanah, tetapi jika pandangan seseorang kotor, maka setiap berlian akan terlihat seperti sampah." Kedua pria itu memasang muka masam dan pergi. Tetapi Budi juga mendengar percakapan itu. Dia merasa seolah-olah dunia terus-menerus mengingatkannya. "Kamu pemulung. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Rasa takut kembali menyelimuti matanya. Guru itu kembali ke dalam gubuk. Budi berdiri di sana.
Diam, ketakutan. Pak Wijoyo meletakkan tangannya di kepalanya. Budi, jika kamu siap, saya tidak hanya akan membawamu ke sekolah. Saya akan membawamu ke tempat di mana saya akan melihatmu menjadi ahli matematika terbesar di dunia. Bibir Budi bergetar. Pak, apakah saya benar-benar bisa? Guru itu tersenyum. Kamu sudah melakukan apa yang bahkan para profesor tidak bisa lakukan. Sekarang, kamu hanya butuh kesempatan. Sesuatu di dalam diri Budi hancur, dan kemudian menyatu kembali. Cahaya baru bersinar di hatinya. Mengajar Budi tidaklah mudah. Dia miskin, ketakutan, dan kurang percaya diri. Tetapi guru itu sudah bertekad, apapun yang terjadi, anak ini akan dilihat oleh dunia, dan dunia akan melihatnya. Malam itu, guru itu pergi ke rumah kepala sekolah. Dia menceritakan semuanya. Anak pemulung, solusi di dinding, simbol-simbol yang tertulis di tanah. Pak, kita harus membantu anak ini maju. Dia adalah harta karun Indonesia. Keesokan paginya, sekolah memasang pengumuman. Siapapun yang bisa menyelesaikan soal itu akan diberikan beasiswa penuh, fasilitas tempat tinggal dan makan, serta penghargaan tahunan. Dan pada saat yang sama, Budi sedang berdiri di luar sekolah membaca pengumuman itu. Di matanya tidak ada lagi ketakutan, melainkan harapan. Untuk pertama kalinya dia merasa mungkin dunia ini tidak seperti yang dia kira, mungkin ada sedikit tempat untuknya. Guru itu melihatnya dari kejauhan, kali ini dia tidak memanggilnya. Dia hanya tersenyum dan mengeluarkan kertas dari buku hariannya yang bertuliskan, Budi, jenius matematika pemulung pertama di Indonesia. Budi tersenyum kembali padanya, seolah-olah berkata, saya akan datang. Saya hanya sedang mengumpulkan sedikit keberanian. Dan dengan senyuman itu, seorang anak miskin yang bersembunyi dari dunia dan memecahkan soal di dinding pada malam hari ini telah mengambil langkah pertamanya menuju kehidupan baru. Budi mengangkat kapur, tangannya gemetar. Bukan karena matematika, tetapi karena tatapan begitu banyak orang. Guru itu mengerti. Dia berkata pelan, tenang saja. Ini bukan dinding, tapi ini juga papan tulismu. Budi menarik napas panjang dan mulai menulis. Tangannya tidak lagi gemetar. Tangannya seolah terbang. Satu persatu simbol muncul. Persis seperti yang dia gambar di dinding pada malam hari. 10 menit, lalu 20 menit. Seluruh sekolah menahan napas. Dan kemudian, baris terakhir, langkah terakhir. Solusi, begitu guru itu melihat jawabannya, air mata mengalir di pipinya. Benar. Benar sekali. Salah satu anak bertepuk tangan, lalu yang lain, lalu seluruh kelas, lalu seluruh sekolah bergemuruh dengan tepuk tangan. Hari ini, untuk pertama kalinya, seorang anak pemulung dipuji. Dan pujian itu sangat meriah. Kepala sekolah berlari mendekat. Mulai hari ini, anak ini akan mendapatkan sekolah, asrama, makanan, dan semua fasilitas kita secara gratis. Budi gemetar. Saya bisa belajar di sini? Guru itu meletakkan tangannya di bahunya. Kamu tidak hanya akan belajar. Kamu akan mengajar dunia. Hari itu, saat meninggalkan sekolah, di tangan Budi tidak ada lagi karung. Dia meninggalkannya di sana. Di dekat tempat sampah. Di tempat yang sama di mana nasibnya pernah tergeletak. Sekarang dia tidak akan lagi mengangkat karung. Sekarang dia akan mengangkat persamaan. Sekarang dia bukan lagi anak pemulung. Dia adalah anak yang memungut ilmu.